妈，太好。Con gái ơi, ba về rồi đây con gái ơi. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang pembunuh bayaran yang bernama Lam, yang baru saja pulang dari pekerjaannya. Namun saat masuk ke rumah, dia sangat terkejut karena hampir seluruh anggota keluarganya telah tewas. Di tengah sakratul maut, ibunya mengatakan bahwa semua ini ulah dari Scarface, yaitu seorang bos gangster paling berkuasa di wilayahnya. Mendengar nama tersebut, Lam pun tidak bisa membendung amarahnya. Tanpa membuang waktu, dia langsung mendatangi markas gangster itu dan membantai semua orang yang ada di sana. Meskipun sendirian, tapi dia mampu membantai seluruh gangster yang menghalangi jalannya. Sebenarnya di tempat ini juga ada istrinya Scarface yang bernama Van. Namun Lam memutuskan untuk membiarkannya hidup, karena wanita itu tidak bersalah. Dan di sisi lain, Scarface menyuruh anak buahnya yang paling brutal untuk menghabisi Lam. Akan tetapi, hal itu adalah sebuah kesalahan besar. Melihat Lam yang sedang sibuk menghajar anak buahnya, Scarface pun mengambil kesempatan itu untuk menikamnya dari belakang. Tapi hal itu malah membuat Lam justru menjadi semakin tersulut membara dan beringas. Dan pada akhirnya, Scarface pun tumbang dengan sangat mudah. Dan sebelum meninggal, si ketua gangster itu mengatakan bahwa Lam akan kehilangan semua orang yang dia sayangi jika dia masih terus menjadi pembunuh. Chừng nào mày không giết tôi, thì những người xung quanh mày sẽ chết hết. Kemudian 10 tahun berlalu, dan kini Lam sudah membuang jauh-jauh masa lalunya yang kelam. Lalu ia pun memulai kehidupan barunya dari awal. Karena setelah dipikir-pikir, perkataan terakhir Scarface itu memang benar bahwa keluarganya akan selalu berada dalam bahaya kalau masih menjadi pembunuh bayaran. Dan saat ini penampilan Lam sangat berbeda. Sekarang Lam bekerja sebagai buruh serabutan. Apapun ia akan lakukan yang penting dapat duit. Mulai dari menjadi tukang ojek, tukang cuci piring, hingga tukang gali kubur. Selain bertobat dari pekerjaan brutalnya, dia juga sudah menikah dengan seorang janda yang bernama Han, yang sudah memiliki seorang putri. Sejak memiliki keluarga baru, Lam menjadi semakin giat bekerja agar dapat mencukupi hidup, walaupun saat ini bursa saham anjlok dan rupiah melemah. Lalu pada suatu hari, dia didatangi oleh dua orang pria tidak dikenal. Mereka adalah Lu dan Lai. Di sini mereka ingin menggunakan tenaga Lam untuk sebuah pekerjaan. Entah apa itu pekerjaannya, tanpa banyak bertanya, Lam pun ikut dengan mereka. Yang penting Lam dapat kerjaan pulang bawa duit. Kemudian ternyata Lam disuruh membantu pindahan rumah, di mana ia harus memindahkan barang-barang dan memasukkannya ke dalam mobil. Namun tidak berselang lama, ada sebuah mobil pengangkut barang yang datang ke sana, dan ternyata mereka adalah orang yang ditugaskan untuk memindahkan barang-barang di rumah tersebut. Dạ, hết gà số nha. Dạ. Ủa, bên trong còn mà sao mình đi rồi? Ê, chờ tao với. Di sini Lam pun baru menyadari bahwa kedua orang ini adalah seorang perampok kelas teri. Melihat hal itu, mereka bertiga pun langsung kabur secepat mungkin. Meskipun misi perampokannya gagal, tapi kedua orang ini tetap memberikan upah kepada Lam yang sudah mau membantunya. Dan tidak lupa dia juga berterima kasih dan memberikan kartu nama jika Lam membutuhkan bantuan. Quên. Cảm ơn ông anh nhá. Khi nào cần ghé tiệm tôi. Demi kehidupannya yang lebih baik, Lam rela meninggalkan pekerjaan lamanya dan tinggal di sebuah kawasan gang sempit.
di mana sekarang ia sudah berdamai dengan dirinya dan hidup sederhana. Dikit demi sedikit uang ia kumpulkan untuk sebagai tabungan demi menghadapi krisis, karena semenjak pergantian presiden, negaranya sedang dilanda carut marut. Hạnh ơi, Gì Mai? mới về hả con? Dạ. Ôi, Chào gì? này chú Lâm nấu cơm. Sang istri yang bernama Han tampak sudah pulang dari bekerja. Disinilah benar-benar telah mengubur masa lalunya, sehingga para tetangganya pun tidak ada yang tahu bagaimana masa lalunya. Yang mereka tahu, Lam adalah orang yang baik. Kebaikannya itu ia tunjukkan ketika sang tetangga memintanya untuk memperbaiki pintu rumahnya. Lâm, qua về nhờ chú. Đi con, đi qua nhà về Đợi chú. con ăn cơm với vợ. Sửa cửa xong rồi về ăn cơm nha. Đi. Dạ anh ra sớm cho anh về nghe gì? Biết rồi. Di sisi lain, kita diperlihatkan dengan anak tiri Lam yang bernama Hien. Di belakang rumahnya, gadis itu sedang menatap gedung-gedung tinggi di kota Hanoi. Entah apa yang dipikirkan oleh gadis itu, tampaknya melihat kondisi hidupnya ini, ia sepertinya sedang meratapi nasibnya sebagai orang miskin. Ketimpangan sosial sangat terlihat jelas, bagaimana hidupnya sangat berbeda dengan teman-temannya yang hidup mewah. Sedangkan dia harus hidup pas-pasan. Di pinggir kali, dia berpikir andai saja dia terlahir menjadi orang kaya, mungkin hidupnya akan bahagia. Mau jajan es boba aja dia harus mikir 2 kali. Yah, nasib mau gimana lagi. Dạ. Di tengah lamunannya, dia mendengar suara ibunya yang meminta bantuan untuk menyiapkan makanan sebelum ayahnya pulang. Akan tetapi, Hien tidak mau membantu ibunya, sebab dia akan berangkat ke kota untuk melakukan wawancara kerja. Mendengar hal itu, sang ibu pun terkejut, karena Hien tidak pernah menceritakan hal tersebut, sehingga sang ibu bertanya baik-baik tentang wawancara kerja yang dimaksud putrinya. Sebagai seorang ibu, tentunya dia sangat khawatir jika anaknya yang masih remaja memutuskan sesuatu tanpa memberitahunya terlebih dahulu. Tapi bagi Hien, ibunya itu terlalu sibuk bekerja dan memikirkan dirinya sendiri. Ibunya tidak pernah ada ketika Hien membutuhkannya, sehingga Hien merasa bahwa ia tidak perlu lagi memberitahukan apa saja yang ia lakukan saat ini. Baginya saat ini ia sudah memiliki kehidupannya sendiri. Apa yang dikatakan Hien membuat sang ibu marah. Karena baginya, Hien belum cukup dewasa untuk memutuskan jalan hidupnya dan masih perlu pengawasan orang tua. Lalu tidak berselang lama, Lam pulang dari membantu benerin pintu rumah tetangganya, dan ia pun langsung bergabung di meja makan. Setelah sang ayah datang, Hien pun akhirnya mau menjelaskan bagaimana dia bisa mendapatkan panggilan wawancara kerja yang ia dapatkan, yang mana Hien tidak sengaja bertemu dan berkenalan dengan seorang pria yang bernama Samsul di warkop ujung gang. Kemudian pria itu menawarinya sebuah pekerjaan dengan iming-iming gaji yang lumayan besar. Dan tidak hanya itu, Samsul kenalan barunya itu bersedia mengantarnya untuk pergi wawancara pekerjaan. Mendengar cerita itu, Han langsung melarang anaknya pergi, karena pria tersebut terdengar mencurigakan dan tidak jelas asal-usulnya. Namun Hien tetap ngotot hingga membuat Han marah besar. Apalagi saat putrinya itu mengatakan kalau dia ingin bekerja dengan gaji besar, agar tidak melarat seperti orang tuanya. Melihat perdebatan tersebut, Lam pun berusaha menjadi penengah bagi anak dan istrinya. Dan setelah mempertimbangkannya, dia memutuskan untuk mengizinkan Hien pergi ke kota, asalkan tetap mengabari sang ibu. Karena bagaimanapun juga, kota adalah tempat yang penuh dengan kejahatan, dan Hien sendiri belum punya pengalaman apa-apa. Đợi có lâu không? Lalu setelah berpamitan, Hien dijemput oleh Samsul yang sudah menunggunya di depan gang. Sosok pria baik dan ganteng di mata Hien, dan tanpa punya pikiran apa-apa, Hien pun dibawa oleh Samsul. Đi ha. Malam harinya, Hien mengabari sang ibu, di mana Hien video call dan menceritakan bahwa ia sudah sampai dan keadaannya baik-baik saja, agar ibunya bisa tenang. Hal itu membuat Lam terlihat lega, sedangkan Han sendiri, ia masih kesal dengan kelakuan putrinya yang tidak mengindahkan perkataannya. Sebagai suami yang baik dan romantis, Lam pun mencoba menenangkan hati sang istri dengan mengajaknya berdansa. Lalu secara perlahan, dia memberitahukan kalau anak mereka sudah besar dan sudah saatnya menjadi anak yang mandiri. Jadi sebagai orang tua, tugas mereka berdua hanyalah percaya dan mendukungnya sepenuh hati. Mendengar perkataan itu,
Suasana hati Han pun kembali membaik, dan di waktu yang sama, Ian yang sedang berada di tempat wawancara kerja, ia sendiri sedang dilanda kebingungan. Entah kenapa dia tidak kunjung dipanggil, padahal sudah menunggu lama. Kebingungannya itu bertambah ketika ia menanyakan salah satu wanita yang ada di sana, menanyakan sosok pria yang bersamanya yang bernama Samsul. Tapi wanita itu malah tidak mengenalnya. Alhasil daripada bete, jadi Ian memutuskan untuk pergi dari tempat itu. Namun saat dia hendak keluar, tiba-tiba saja Samsul datang beserta dengan segerombolan pria yang mencegahnya. Merasa ada yang tidak beres, Ian pun langsung melarikan diri. Di sisi lain, Lam terbangun dari tidurnya. Ia mengalami mimpi buruk di mana dia dihantui oleh kematian keluarganya yang dibantai oleh Scarface. Dan pada waktu yang bersamaan, dia juga merasakan sebuah firasat buruk. Apalagi Ian belum pulang, padahal sudah tengah malam. Tidak hanya itu, sang ibu juga mencoba untuk menghubungi Ian, tapi tidak ada jawaban sama sekali. Bahkan kepada teman-teman dekatnya, tapi mereka tidak mengetahuinya. Từ giờ đến sáng con bé không về, mình báo công an. Keesokan paginya, mereka berdua memutuskan untuk lapor ke pihak kepolisian, di mana Han melaporkan bahwa anaknya masih belum pulang dari semalam. Sang ibu merasa curiga kalau putrinya telah diculik oleh seseorang, tapi sayangnya polisi menganggap kemungkinan anaknya itu sedang bermain di rumah teman-temannya, karena sebagian kasus mereka hanya hilang 1 hari, dan akhirnya akan kembali sendiri. Jadi Pak Polisi itu menyarankan mereka berdua untuk menunggu di rumah saja. Jika tidak ada kemajuan, maka polisi akan segera mencarinya. Tapi ada syaratnya, harus bayar. Anh nói sao vậy? Tak puas mendengar penjelasan dari bapak polisi yang bertugas itu, Han pun langsung emosi jiwa, hingga menjadi pusat perhatian oleh polisi yang lain. Ia tidak terima laporannya hanya dianggap angin lalu. Cô đã nhầm đi. Sepulangnya dari kantor polisi, Han masih emosi. Amarahnya masih meledak-ledak. Bahkan dia juga tiba-tiba marah kepada Lam, yang dari dulu selalu memanjakan Ian, sehingga ketika sudah remaja, dia tumbuh menjadi anak yang banyak maunya dan sering ngelunjak, nggak nurut sama orang tua. Tapi meskipun begitu, Lam tahu kalau istrinya mengatakan hal tersebut karena takut kehilangan anak semata wayangnya. Mulai dari sini, dia pun memilih untuk mencari putrinya dengan caranya sendiri, karena polisi tidak bisa diandalkan kalau nggak dikasih duit. Lam langsung pergi dan bertanya kepada warga setempat, apakah mereka melihat sosok pria yang menjemput Ian. Namun sayangnya tidak ada yang tahu tentang hal tersebut. Lalu setelah bertanya-tanya ke banyak orang dan hampir putus asa, Lam akhirnya mendapatkan petunjuk penting dari penjahit langganannya. Pria tua itu mengatakan bahwa dia sempat memotret wajah pria ketika sedang menjemput Ian. Với 2 đứa này nè, nó năn nỉ anh chụp hình chung với 2 đứa nó. Đó. Selepas mendapatkan petunjuk, Lam langsung pergi ke tempat biasa dia mangkal. Dari sana salah satu temannya yang ibu-ibu menyarankan Lam untuk pergi meminta bantuan kepada Lu dan Lai yang tempo hari mempekerjakannya, karena mereka adalah salah satu komplotan penjahat. Kemungkinan sesama penjahat pasti mereka saling kenal, sehingga Lam akan mudah mencari dalang dari penculik anaknya itu. Thằng Lu, đúng rồi, cái thằng Lưu Manh hôm qua mà thuê anh đó nhớ không? Nó có nguyên cái băng đảng chuyên đi giải quyết tất cả những chuyện rắc rối ở đây. Sesampainya di tempat mereka, Lam langsung menjelaskan apa yang terjadi, sembari memperlihatkan fotonya si Samsul. Karena Lam pernah membantu mereka dan tidak lapor ke polisi, maka Lu dengan senang hati akan membantu mencari putrinya. Dengan sigap, Lu langsung memerintahkan anak buahnya untuk mencari informasi tentang Samsul. Tapi Lam tiba-tiba teringat dengan masa lalunya saat menjadi pembunuh bayaran. Dan entah kenapa dia merasa pusing hingga mual-mual. Tanpa disadari, mungkin ini adalah pertanda kalau dia harus kembali turun gunung demi menyelamatkan putri kesayangannya itu. Tidak lama kemudian, Lu datang membawakan segelas kopi dingin untuk meringankan rasa pusing Lam. Selain berbekal informasi dari anak buahnya, dia juga kasih tahu ke Lam bahwa Samsul sedang berada di sebuah tempat pijat. Tidak ingin kehilangan kesempatan, Lam pun segera pergi ke lokasi tersebut. Setibanya di tempat pijat,
Lam langsung mencari Samsul di ruangan VIP. Namun sialnya, dia langsung dikeroyok oleh para anak buahnya Samsul. Di sini Lam tidak memberikan perlawanan, karena dia saat ini sudah bertobat dan tidak ingin kembali menjadi orang kejam seperti dulu. Tapi setelah menerima pukulan demi pukulan, akhirnya Lam pun gerah juga. Ia merasa tidak punya pilihan lain selain membrutal melumpuhkan orang-orang tersebut. Setelah berhasil melumpuhkan para cecunguk, dia pergi mendatangi Samsul. Dan tanpa basa-basi, dia pun langsung menghajar si jamet itu hingga babak belur. Kemudian dia menanyakan di mana putrinya berada. Tapi karena Samsul tidak mau membuka mulutnya, Lam pun menyiksanya habis-habisan. Dan pada akhirnya, si Samsul memberitahu bahwa dalam penculikan Hien adalah seorang gangster bernama Tan, dengan nama panggilan si Mata Cantik. Dan kabarnya orang itu sedang berada di sebuah pasar. Lam hanya tinggal menanyakan nama orang tersebut di pasar. Maka mereka akan memberitahukannya. Karena orang tersebut sangat mudah dikenali. Ia mempunyai mata yang juling. Tanpa membuang waktu, Lam pun pergi ke sana untuk menghajar gangster tersebut. Tidak butuh waktu yang lama, dia berhasil menemukannya sesuai dengan ciri-ciri yang disebut oleh Samsul. Tapi sayangnya, orang tersebut sudah mengetahui kehadirannya dan langsung melarikan diri. Gara-gara ketabrak motor, Lam pun gagal menangkap Tan, dan saat ingin mengejarnya lagi, ada seorang polisi yang mencegahnya. Kemudian dia membawa Lam ke sebuah restoran, di mana di sana dia bertemu dengan seorang komandan Buser yang ternyata dia dan timnya sudah mengincar Tan sudah sejak lama. Karena dengan menangkap Tan itu, dia bisa mengungkap sebuah sindikat yang dipimpin oleh mafia kelas kakap tersebut. Mà sao anh lại để theo Thành? Con gái tôi bị thằng kia lừa đi mất. Oleh karenanya, sang komandan meminta agar Lam tidak mengganggu misinya. Apalagi sejauh ini, Tan belum terbukti menculik anaknya. Di sisi lain, Samsul mendatangi rumahnya dengan membawa belasan anak buahnya untuk balas dendam. Tapi karena Lam belum pulang, Samsul pun melampiaskan amarahnya kepada Han. Dan untungnya Lam datang di waktu yang tepat. Melihat istrinya yang sudah babak belur, sifat pembunuhnya pun kembali merasuki dirinya. Lalu dengan brutalnya dia menghajar seluruh anak buahnya Samsul. Di momen ini Samsul sadar kalau lawannya adalah orang yang sangat kuat dan mematikan. Oleh karenanya, dia pun kembali menyiksa Han agar Lam tidak fokus saat bertarung. Dan sesuai dugaan, mantan pembunuh itu menjadi lengah dan berhasil dikalahkan. Beruntungnya ada seorang warga yang meneriaki akan ada polisi yang datang. Mendengar kata polisi, para jamet pengecut tadi langsung berlari terbirit-birit. Sedangkan di kejauhan ada seorang wanita yang sedang mengamati Lam, dan tidak disangka-sangka dia adalah Van yang merupakan istri Scarface. Di sini dia tampak puas karena Lam telah mendapatkan karma akibat membunuh suaminya 20 tahun yang lalu. Sementara itu, Lam menghampiri Han yang sudah tidak berdaya. Istrinya itu lalu berpesan agar suaminya tidak berhenti mencari Hien, dan bagaimanapun caranya, keluarga mereka harus kembali utuh seperti sebelumnya. Setelah istrinya dibawa ke rumah sakit, Lam meminta bantuan tetangganya untuk mengobati luka-lukanya. Bersama dengan itu, dia mengenang lagi pertemuan pertamanya dengan Han dan Hien. Jadi 10 tahun yang lalu, mereka bertemu di sebuah toko bunga. Di sana Lam tiba-tiba menangis di depan Hien, karena anak tersebut sangat mirip dengan mendiang putri kandungnya. Kembali ke masa kini, Hien terlihat sedang disekap bersama gadis-gadis lain di sebuah gudang. Di sini mereka tampak ketakutan,
sebab tidak tahu bagaimana caranya pergi dari tempat tersebut. Lalu tidak berselang lama, ada sekelompok preman yang membawa mereka ke suatu tempat. Akan tetapi, Ian dengan cerdas bersembunyi dan berusaha mencari jalan keluar. Keesokan harinya, Lam yang sudah mengobati lukanya kembali mencari petunjuk. Dan kali ini, dia meminta bantuan seorang informan yang ia kenal, yang mengetahui seluruh nama owner bisnis di kota Hanoi. Cậu đến đây để thanh toán tôi à? Không. Karena harga sebuah informasi sangat mahal, maka Lam memberikan lukisan antik miliknya sebagai bayaran. Dan setelah transaksi lukisan selesai, informan itu langsung memberitahu semua hal tentang semua orang yang terlibat yang telah menculik anaknya. Dari informasi tersebut, akhirnya terungkap kalau Tan dan Samsul hanyalah tangan kanan dari seorang mafia kelas kakap yang bernama Juragantung. Dia merupakan pengusaha bisnis barang gelap di Asia Tenggara. Dan tidak hanya itu, dia juga cukup licik dalam menyembunyikan usahanya itu, di mana dia sengaja membuat museum kesenian untuk menjadi kedok untuk menutupi usaha gelapnya. Di sisi lain, kita diperlihatkan dengan seorang yang bernama Juragantung. Ia adalah orang yang diceritakan sang informan kepada Lam, dan saat ini ia sedang menghukum Samsul. Gara-gara ulahnya membuat bisnisnya saat ini menjadi terancam. Selain itu, ada juga Van yang ternyata saat ini merupakan anak buah sekaligus orang kepercayaan Juragantung. Oleh karena itu, Samsul sudah dianggap tidak berguna lagi. Maka mereka berdua pun memutuskan untuk menghabisinya. Tepat setelah kematian si Samsul, Lam pun nekat menerobos masuk ke museum milik Juragantung. Dan kali ini dia benar-benar sudah kembali menjadi dirinya yang dahulu, yaitu seorang pembunuh bayaran yang brutal dan haus darah. Namun tidak disangka-sangka, Juragantung telah menyiapkan banyak jebakan di sana. Dan tidak berhenti di situ saja, semakin lama masuk ke dalam, maka semakin banyak jebakan yang harus dia hadapi. Karena sejak awal, museum itu memang sudah dipersiapkan untuk menyambutnya. Tapi bagi Lam semua jebakan tersebut sangat mudah untuk dilewati. Lalu di ruangan berikutnya, dia harus melawan ibu-ibu TikToker yang sudah siap mati untuk Juragantung. Dan dalam waktu singkat, dia mampu melewati semua jebakan Juragantung. Kemudian Lam tiba di sebuah ruangan, di mana tempat itu adalah perangkap dan sudah dijaga ketat oleh beberapa anak buah Juragantung yang sudah bersiap untuk menangkapnya. Tidak berselang lama, Juragantung mendatangi Lam yang sudah tidak berkutik. Di sini dia menyuruh Tan untuk menghabisinya. Tapi sebelum itu, si kunyuk ini memperlihatkan kalung milik Han dan berkata kalau dia telah mengirim istrinya ke alam baka. Mendengar hal itu, Lam pun sangat marah besar dan ingin membunuh si kunyuk saat itu juga. Tapi sayangnya Tan menyetrumnya hingga tidak sadarkan diri. Dan ketika Lam dibawa keluar oleh anak buahnya Juragantung, beruntung Lu dan Lai datang di waktu yang tepat. Sehingga mereka pun berhasil membawa Lam keluar dari tempat itu. Đây, anh Lâm. Anh, tỉnh lại đi anh. Kemudian di saat pingsan, Lam kembali flashback ke masa yang lalu, di mana di saat tersadar dari pingsannya, ia baru menyadari bahwa Lu adalah orang kepercayaannya yang dulu selalu menolongnya di saat menjalankan misinya. Perubahan bentuk tubuh Lu sama sekali tidak dikenali oleh Lam, tapi berkat ingatannya tadi, ia baru mengetahuinya. Pantas saja Lu selalu menolong di saat Lam membutuhkan bantuan. Di sisi lain, Hian sedang berusaha melarikan diri dari gudang milik Juragantung. Dan setelah berjalan cukup lama, dia menemukan sebuah gubuk di sebuah kebun durian. Dia lantas meminta tolong kepada bapak-bapak yang sedang tidur. Tapi karena tidak kunjung bangun, Hian pun mengambil ponsel milik si bapak itu, lalu mengirim sebuah pesan kepada Lam. Namun sialnya dia terlanjur ketahuan oleh Juragantung. Dan kali ini Hian tidak akan mungkin bisa kabur lagi.
Di sisi lain, Lam yang sedang bingung harus mencari Hien kemana, untung saja ada pesan dari Hien. Dan setelah membaca pesan tersebut, dia pun memutuskan untuk segera menyelamatkannya. Tapi saat dia hendak pergi, Lu menawarkan bantuannya lagi. Akan tetapi, Lam tidak ingin melibatkan banyak orang. Lagi pula masalah ini tidak ada sangkut pautnya dengan Lu, sehingga ia menolak bantuan Lu dan tak ingin ada korban lagi. Oleh karenanya, dia lebih baik menanggung masalah ini sendirian. Không nên nhúng sâu hơn. Kemudian dia pergi ke wilayah pelabuhan sesuai dengan pesan yang dikirimkan oleh putrinya. Dan setibanya di sana, dia langsung bertanya ke warga setempat mengenai kapal besar yang berisikan banyak perempuan. Dan menurut warga setempat, kapal tersebut sudah berangkat sejak pagi. Mendengar hal itu, Lam pun menyewa speedboat untuk mengejarnya. Tidak butuh waktu yang lama, dia akhirnya menemukan kapal Juragantung dan langsung naik. Secara diam-diam dia lalu menghajar awak kapal di ruang kemudi dan menghentikan kapalnya saat itu juga. Secara perlahan dia berusaha mencari anaknya di setiap sudut kapal. Dan tidak disangka-sangka, ternyata Juragantung dan anak buahnya sudah menunggunya sejak tadi. Mereka sengaja melambatkan kapal agar bisa menjebak Lam. Lalu dengan satu aba-aba, seluruh anak buah Juragantung langsung mengeroyoknya. Merasa kalah jumlah, Lam pun akhirnya naik ke bagian atas kapal, sehingga dia bisa bebas leluasa untuk menghajar mereka semua. Di tengah pertarungan yang sengit ini, tiba-tiba Lu datang membawa bala bantuan. Akhirnya Lam pun berbagi tugas dengan Lu, di mana dia akan menghajar melawan anak buah Juragantung, sedangkan temannya itu akan pergi mencari Hien. Tapi sayangnya Fan muncul dan menghalangi jalannya. Dia tidak akan pernah membiarkan siapapun menyelamatkan Hien, karena dia ingin membuat hidup Lam menderita sampai mati. Dan di saat Fan hendak menghabisi Lu, ada Pak Polisi datang membantunya, di mana ini adalah kesempatan Lu untuk mencari di mana Hien disembunyikan. Berkat kemampuan glutnya yang di atas rata-rata, si Bapak Polisi itu pun berhasil membunuh Fan. Setelahnya Lu mulai menyusuri seisi kapal sembari mengecek setiap sudut kapal, dan pada akhirnya dia menemukan sebuah pintu yang tertutup banyak pakaian. Dan ternyata ruangan itu adalah tempat Juragantung menyembunyikan Hien dan para korban penculikan. Sedangkan di geladak kapal, saat ini Lam harus berhadapan dengan Juragantung. Terlihat dari raut wajah Lam sudah tidak sabar menghajar penjahat ini. Jadi tanpa perlu basa-basi, mereka berdua pun berduel dengan sengit. Sesuai dugaan, Lam berhasil melumpuhkannya dengan mudah. Tapi ketika dia ingin menghabisinya, ada seorang anak buahnya yang menyerang. Karena merasa terganggu, Lam pun menghajar dan membuangnya ke laut. Di waktu yang bersamaan, Juragantung memanfaatkan situasi untuk menyandara Hien. Tapi beruntung gadis itu langsung menggigit tangan Juragantung dan berhasil lepas dari dekapannya, walaupun terjatuh karena didorong oleh Juragantung. Melihat Hien diperlakukan seperti itu, Lam semakin panas dan tidak terima. Ia pun langsung menghajar habis-habisan si Juragantung. Walaupun Lam punya kesempatan untuk membalas dendam kepada Juragantung, dia justru memilih untuk berhenti. Lam kini sadar bahwa membunuh seseorang hanya akan menimbulkan dendam yang nantinya akan membahayakan keluarganya. Tapi bukannya bersyukur karena dibiarkan hidup, si Juragantung malah memanfaatkan kesempatan ini untuk menikam Lam dari belakang. Dan beruntungnya para polisi datang mengepung kapal tersebut dan menangkap Juragantung. Nhung ơi, cố lên Nhung ơi, đừng có chết mà Nhung. Sementara itu, Hien memeluk ayahnya yang sedang sekarat, sembari meminta maaf atas semua perbuatannya. Hien sangat menyesal sebab kalau tidak nekat pergi bersama Samsul,
Pasti keluarganya masih baik-baik saja. 1 minggu kemudian, Lam dan Hien kembali ke rumah untuk melakukan ritual penghormatan bagi Han. Dan setelah itu, Lam memutuskan untuk menyerahkan diri kepada polisi, agar ia bisa menebus semua dosa-dosanya selama ini. Dan tidak lupa, Lam berpesan apapun yang terjadi, Hien harus kuat dalam menghadapi segala cobaan. Cobaan dari hidup, cobaan dari orang-orang julid, cobaan dari pejabat yang kalau ngomong suka ngaco, serta cobaan dari bangsa yang sedang gelap. Dan film pun tamat. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Segenap jajaran yang bertugas, kami ucapkan undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Jangan lupa dukung kami terus dengan klik tombol like, jangan ragu. Komentar seru biar makin heboh, dan subscribe biar kita tetap dekat. Like, komen, subscribe, jangan ragu. Main bertiga aja selalu buatmu. Setia bersama kita cari keluarga. Ayo terus dukung, jangan kemana-mana. Kita tewas